Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Tajuddin. Saya akan mempresentasikan persebaran Islam di Afrika. Yang pertama, pendahuluan. Islam menjadi kekuatan penting di Afrika melalui kerajaan-kerajaan seperti Mali, Songhai, dan Sokoto. Pengaruhnya terlihat dalam bidang politik, pendidikan, dan hukum atau perdagangan. Namun, kedudukan Islam mulai melemah akibat kolonialisme Eropa, konflik internal, dan merosotnya lembaga-lembaga Islam. Sejarahnya masuknya Islam di Afrika. Islam masuk ke Afrika melalui beberapa jalur utama. Kontak pertama terjadi ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah pada tahun 615 Masehi. Penyebaran kemudian meluas lewat penaklukan Islam di Afrika Utara pada abad ke-7 yang membawa Islam ke Mesir hingga Maroko. Jalur Islam ke Mesir hingga terbesar karena perdagangan Muslim memperkenalkan Islam kepada masyarakat Afrika Barat, dakwah para ulama, serta diterimanya Islam oleh kerajaan-kerajaan seperti Mali dan Songhai. Di sini ada peta. Peta yang pertama, wilayah populasi Islam yang terbanyak sampai 91% hingga 100, yaitu yang pertama ada Libya, dan yang Maroko, dan Mesir. Dan yang kedua, peta yang populasi Islamnya hingga 70% sampai 90%, yaitu ada Sudan dan Zambia. Dan yang ketiga, populasi Islam di Afrika 31% sampai 70%, yaitu ada di negara Ethiopia, Nigeria, dan Malay. Itu. Dan yang paling terakhir, populasinya dari 0 sampai 30% Islam di Afrika ada Kenya dan Mauritania. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Afrika. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Islam. Penerimaan Islam oleh kerajaan besar seperti Mali, Songhai, Kanem Bornu, dan Sokoto memberikan pengaruh besar ketika Islam menjadikan dasar pemerintah. Kedua, perdagangan. Interaksi antara pedagang Muslim dari Afrika Utara dengan masyarakat Afrika Barat membuat Islam berkembang secara damai. Akhlak para pedagang, kerjasama, ekonomi, dan hubungan jangka panjang. Pendidikan dan lembaga keagamaan itu ada madrasah, masjid, pusat-pusat ilmu, seperti pendidikannya yaitu adalah Al-Quran, hadis, fikih, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam di Afrika. Pertama adalah pengaruhnya kolonialisme Barat. Ini konflik politik yang ketidakstabilan negara, perang saudara, atau perebutan kekuasaan. Karena melemahnya lembaga pendidikan Islam, banyak pusat belajar tradisional itu kehilangan dukungan dari Afrika. Perkembangan Islam di masa modern memperkuat pendidikan Islam melalui universitas. Perkembangan teknologi di media juga membuat dakwah lebih akses. Jadi teknologi kita tuh lebih mudah untuk mencarinya, dakwah-dakwah yang lebih bermanfaat untuk penyebaran Islam yang baik. Muslim semakin memperluas pendidikan dan ekonomi meski menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.